Di tengah hiruk-pikuk Yogyakarta, kota ini menyimpan kisah yang terus berjalan seiring berputarnya roda zaman. Inilah kisah tentang beca, ikon yang menjadi denyut nadi jalanan, saksi bisu setiap senyum, tawa, dan cerita yang melintas. Salah satunya adalah Bapak Parno yang sudah menyusuri jalanan Jogja dengan becaknya sejak tahun 1987. Setiap harinya beliau menghabiskan waktu untuk mencari nafkah dengan mengantar penumpang ke sana kemari. Meskipun di usia yang tak muda lagi, namun semangatnya tak pernah padam untuk terus mengayuh becaknya. Nama Sugimin, umur 60 tahun, asal dari Klaten, tepatnya di Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Mulai tahun 1987, jadi berapa kurang lebihnya 30-nya. Ya, secara jujur saya mengatakan, karena keluar dari tentara, padahal sudah punya istri, punya anak, mau cari pekerjaan yang saya inginkan susah waktu itu, makanya untuk lebih cepat mencari uang di tahun itu masih banyak penumpang, jadi cukup untuk makan, untuk kebutuhan keluarga itu cukup waktu dulu, jadi itu alasannya. Di eranya Pak Harto itu mangkal di gang-gang pasti ada penumpang. Tapi mulai tahun 15 tahun yang lalu aku ke pasar, jadi sekaligus jadi kuli di situ. Kalau mengandalkan penumpang, jelas sekarang banyak saingan, ada Grab. Bahkan dulu angkutan kota yang ada Koputri, Kopata, Aspada itu sudah semuanya gulung tikar. Terus sekarang diganti angkutan kota Tran, itu saja tidak pernah full isinya. Sampai sekarang paling ada 3 orang, 6 orang. Kalau pas pagi-pagi budalan berangkat ke kantor maupun ke sekolah, itu ya agak lumayan. Tapi kalau jam-jam sehabis itu udah penumpangnya tidak begitu banyak. Ya kalau ada barang-barang yang turun, misalkan kelapa turun dari truk atau mungkin dari kol, itu menurunkan itu, atau pisang yang datang. Tapi kalau tidak ada ya paling ngantuk di dalam beca. Ya sebetulnya banyak tantangan sih ya Mbak, karena semacam ini kan sudah termasuk ketinggalan. Sekarang banyak yang bermesin, jadi bahkan beca saja sudah traktor itu pakai mesin. Kemudian disusul sekarang ada Bemo dan Grab, angkutan-angkutan yang lain. Tapi ya itu, karena penumpangnya itu sudah tidak begitu banyak saingan, jadi ya bisa dikatakan lotre, tinggal nasibnya gimana. Ada kemauan untuk beralih ke pekerjaan yang lain, tapi rupanya susah Mbak. Mau cari yang seperti apa susah, karena semuanya harus bermodal. Dan sesuai umur saya itu sudah umur lanjut, jadi kalau mau beralih yang lain, sembari menunggu peralihan itu, nanti yang di rumah justru malah kelaparan. Tuh. Kalau menyesuaikan saya kira ya nggak bisa ya Mbak, karena kaitannya dengan penumpang itu kan tergantung penumpangnya seperti apa. Mau naik yang seperti ini tradisional itu tergantung penumpangnya. Kalau mau naik Grab ya monggo, kan kita nggak bisa memaksakan kehendak orang lain. Jadi kalau gimana ya, kalau mau
menyesuaikan alat kita seperti ini. Kalau kita lari ke tempat Grab atau yang lain kan harus belajar dulu nyupirnya. Ya, dan sebetulnya kalau orang Jawa bilang wong ki mung napa jenenge sawang sinawang. Saya nyawang orang lain mungkin kepenek ya, tapi sebetulnya yang nyawang orang lain nyawang saya juga satu kali narik cukup untuk sarapan. Grab itu satu kali narik belum cukup untuk sarapan, Mbak. Ada yang tarikan 5.000, paling besar 10.000. Jadi sebetulnya kata Jawa, pepatah Jawa, sawang sinawang itu sebetulnya betul. Kelihatannya mentereng ya, necis pakaiannya. Tapi satu kali narik, saya pernah tanya, udah narik berapa kali Mas? 5 kali Pak. Wah, udah cukup untuk nempur nanti, nempur beras. Wah, belum Pak, karena ini rokok satu bungkus saja udah hampir 30, tinggal 20. Kalau toh kita harus nempur paling 1 kilo beras. Itu. Jadi teknologi itu sebetulnya dia bikin susah tapi ya bikin senang. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Terkait dengan kebutuhan keluarga, terutama makan dan yang lain, itu masih bisa cukup sambil menjadi kuli. Tentunya kalau cuma mengandalkan penumpang ya saya kira tidak bisa cukup. Ya kesulitannya yang jelas banyak, tapi ya itu memang harus kita akui dan kita jalankan. Tidak ada rasa bersaing itu, tidak ada ya, kita teman rukun lah kan itu. Ya kalau pas nggak nari ya ngobrol biasa ya, ngobrol mengenai keluarga atau mengenai yang lain, tapi yang jelas ngobrolnya ya panjang lebar kalau pas nggak nari. Berbicara pada ranah dampak yang dirasakan oleh tukang becak, kecanggihan teknologi di sini tentu saja menciptakan peluang baru bagi tukang becak untuk bisa mengakses berbagai macam platform media yang ada di berbagai macam hal-hal yang sifatnya itu dunia digital. Namun kita melihat bahwa secara kemampuan ya tukang becak di sini belum cakap digital, belum diliterasi dengan baik. Oleh karena itu, tukang becak yang di Gayo akan kalah dengan tukang becak yang ada di kota-kota besar yang menggunakan motor. Nah, secara tidak langsung, teknologi di sini sangat berdampak pada tukang becak. Terlebih tukang becak yang mayoritas sudah sepuh akan digantikan dengan tukang becak yang menggunakan motor. Dan di sisi lain, ketika kita melihat konteks Jogja, becak bermotor menjadi bagian dari transportasi wisata. Dan itu menjadi komoditas baru, bahwa untuk meningkatkan peran serta tukang becak untuk literasi digital dan juga literasi wisatanya itu mampu. Namun di sisi lain, tukang becak yang di Gayo dengan tradisional, mereka akan tergantikan pelan-pelan walaupun masih ada. Namun hal itu menjadi bagian dari suatu komoditas pariwisata yang ada di kota-kota besar, terutama di Yogyakarta untuk pariwisata. Untuk naik becak, saya pernah naik, itu terakhir waktu saya SMP. Awal-awal ketika saya di Jogja, dan itu kemungkinan tahun 2013 atau 2014 gitu. Naik becak ya, terakhir naik becak kalau nggak salah inget itu tahun 1998. Lama ya ternyata. Iya, kurang lebih TK gitu. Baru tadi pagi Mbak? Oh, tadi pagi. Ya. Kalau berarti Ibu hitungannya cukup sering atau memang setiap hari menggunakan becak, Bu? Setiap hari Mbak. Kalau untuk saya pribadi, kenapa milih transportasi modern adalah pertama untuk kecepatan, kepraktisan, dan jarak tempuhnya bisa kemana saja itu bebas gitu.
untuk saya pribadi lebih memilih untuk menggunakan alat transportasi lain itu dikarenakan jarak jangkauan untuk becak sendiri itu lebih banyak di tengah kota Jogja, sedangkan saya bertempat tinggal itu lumayan jauh dari tengah kota Jogja. Sehingga kayak untuk seperti secara biaya, transportnya juga, karena kan becak itu kan digayuh menggunakan kaki, kasihan bapaknya kalau misalnya harus mengantarkan saya dari tengah kota terus ke rumah saya seperti itu. Kalau untuk kekurangannya adalah terlalu lama sampai rumah. Kalau untuk kekurangannya itu tadi kecepatannya, terus apalagi sekarang para penarik becak itu udah sepuh-sepuh. Jadinya kami para yang muda-muda atau mungkin ada antara mau menolong dari sisi ekonomi atau kasihan karena beliau mengayuh seperti itu. Itu juga secara biaya saya lebih memilih untuk menggunakan Gojek dan Grab atau aplikasi ojek online seperti itu. Karena untuk tarifnya itu cukup jelas, berapa-berapa, ada promonya juga. Sedangkan kalau misalnya di becak itu harga penentuannya dari tukang becaknya, pun juga ada sistem tawar-menawar yang jadinya untuk tarifnya itu kurang jelas. Jadi saya lebih nyaman untuk menggunakan ojek online ataupun kendaraan pribadi. Pertama adalah becak, muatnya banyak. Yang kedua, ibu dalam perjalanan lebih nyaman. Kalau untuk kelebihan, kenyamanan sih. Karena ketika kita naik becak itu akan terasa lebih pelan. Baik secara hidup pun secara perjalanan, tetapi jadinya kita bisa menikmati perjalanan itu sendiri gitu. Berbanding terbalik ketika kita menggunakan motor, bagaimana kecepatannya itu bisa lebih tinggi, jadinya kadang terasanya terburu-buru. Sedangkan kalau misalnya becak kita masih bisa menikmati. Terus becak sendiri untuk sekarang menurut saya sudah menjadi alat transportasi tradisional ya. Jadi bisa jadi tujuan destinasi, untuk jadi tujuan wisata, dimana ya untuk mengelilingi Jogja menggunakan becak itu menurut saya sebuah pengalaman yang bagus, pengalaman yang baru, yang mana itu bisa jadi kelebihan dari becak sendiri. Untuk kelebihannya dulu yaitu pasti itu salah satu transportasi tradisional. Yang kedua kelebihannya muatan bisa lebih banyak, bisa bertiga atau bahkan berempat. Dan itu secara budaya kita juga termasuk untuk melestarikan dari budaya itu sendiri, yaitu transportasi tradisional. Pertanyaannya kini, bagaimana kita sebagai bagian dari masyarakat bisa turut menjaga agar roda-roda sejarah ini tidak berhenti berputar